Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karmelinda, NIM 203302040056. Prodi S1 Keperawatan semester 2 Universitas Prima Indonesia, Fakultas S1 Keperawatan dan Kebidanan. Baiklah, adapun tujuan saya di sini yaitu bagaimana cara atau untuk menunjukkan cara mengukur tanda-tanda vital. Baiklah, berikut videonya. Baiklah, di sini saya akan menunjukkan bagaimana cara mengukur tekanan darah. Yang pertama, kita harus mempunyai dua alat tersebut. Alat yang pertama yaitu sphygmomanometer dan yang kedua adalah stetoskop. Baiklah, sebelum melakukan pemeriksaan terlebih dahulu, pastikan dulu lengan pasien berdiri atau diangkat sejajar dengan arah jantung. Setelah seperti ini, kita rekatkan manset di atas lengan sesuai petunjuknya. Baiklah, sekarang kita rekatkan manset di lengan pasien, yaitu dua jari di atas dengan siku seperti ini. Nah, setelah itu kita letakkan stetoskop pada arteri brachialis. Kita cari. Nah, letaknya arteri brachialis ini sendiri agak mesial. Setelah itu, kunci atau putar klepnya searah jarum jam. Lalu kita pompa hingga 20 mmHg di atas tekanan darah normal atau sekitar 140. Lalu putar atau buka klep secara perlahan dan dengar sampai terdengar suara dup yang pertama. Suara dup atau koroktof yang pertama menandakan tekanan darah sistol. Di sini didapatkan pada 100 mmHg. Selanjutnya, kita putar kembali perlahan hingga terdengar suara dup yang terakhir. Tekanan terakhir ini menandakan tekanan darah diastul, tepatnya pada 70 mmHg. Setelah itu, kita keluarkan lalu buka mansetnya. Dari hasil pengecekan yang saya lakukan ini, saya mendapatkan bahwa ukuran sistolnya berkisar 100 mmHg dan diastolnya sekitar 70 mmHg. Sekian cara mengukur tekanan darah. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian atau cara, mohon maaf dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, langkah selanjutnya atau langkah kedua yaitu cara mengukur suhu tubuh dengan menggunakan termometer air raksa. Adapun cara yang akan dilakukan, pertama, lepaskan dulu termometer air raksa dari wadahnya, seperti ini. Dan sebelum menggunakan termometer air raksa ini, ada baiknya dibersihkan terlebih dahulu ujungnya dengan menggunakan tisu atau kapas yang telah diberikan alkohol, seperti ini. Setelah ujung termometer air raksa ini dibersihkan, kita dapat melakukan pengecekan suhu terhadap termometer air raksa ini. Apakah sudah berada di bawah suhu 35 derajat Celcius. Dan apabila suhunya belum menunjukkan atau suhunya naik, kita dapat menurunkannya dengan cara seperti ini, yaitu gunanya untuk menurunkan suhunya menjadi di bawah suhu 35 derajat Celcius. Setelah selesai, kita dapat melakukan pengecekan apakah suhu dari termometer ini sudah turun. Jika suhu dari termometer air raksa ini turun, maka langkah selanjutnya itu letakkan ujung termometer air raksa ini di bawah ketiak seperti ini sampai suhunya naik. Biasanya dalam pengukuran suhu tubuh menggunakan termometer air raksa,
Dibutuhkan waktu 3 hingga 5 menit untuk melihat hasil atau untuk melihat suhu dari termometer air raksa tersebut naik. Setelah dirasa waktunya sudah cukup, maka ada baiknya melakukan pemeriksaan. Dan di sini saya dapat melihat ukuran suhu tubuh saya berkisar sekitar 36 derajat Celcius. Dan ini termasuk suhu normal. Dikarenakan suhu tubuh manusia yang normal pada dasarnya berkisar sekitar di bawah 37,5 derajat Celcius. Setelah kita selesai menggunakan termometer air raksa ini, maka ada baiknya bersihkan kembali ujung dari termometer air raksa ini dengan menggunakan tisu atau kapas yang telah diberikan alkohol. Dan kemudian letakkan kembali pada wadahnya. Seperti ini. Baiklah teman-teman, sekian penjelasan saya mengenai cara mengukur suhu tubuh dengan menggunakan termometer air raksa. Dan apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Baiklah teman-teman, untuk langkah selanjutnya atau langkah terakhir yang ketiga yaitu bagaimana cara menentukan atau menghitung denyut nadi. Yaitu dengan cara seperti ini. Digenggam di bawah jempol dengan satu garis seperti ini. Nah, di sini kita menggenggamnya dan dihitung dalam waktu 1 menit atau bisa juga dalam waktu 30 detik. Nanti akan kita kali 2. Kemudian, untuk normal detak nadi itu berkisaran sekitar 60 sampai 100 detak nadi. Kemudian, kita melakukan respirasi atau pengukuran pernapasan selama 1 menit. Di sini diupayakan bahwa pasien tidak harus mengetahui bahwa pernapasan dia dihitung atau jangan mengajak mengobrol sama sekali agar upaya melakukan respirasi ini berjalan dengan akurat. Dan misalkan untuk pasien laki-laki, kita dapat melakukan pengecekan atau dapat melihatnya melalui perut. Dan di situ kita lihat selama 1 menit. Biasanya, normalnya pernafasan itu berkisaran sekitar 18 sampai 24 kali per menit. Baiklah teman-teman, sekian penjelasan saya mengenai pengukuran tanda-tanda vital. Dan apabila ada kesalahan, saya mohon maaf dan saya butuh kritikan dan saran untuk teman-teman. Dan silahkan komen saja apabila ada kesalahan. Dan saya mohon maaf, saya pamit undur diri. Dan jangan lupa subscribe. Sekian, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I should fuck her in a Benz.